Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah bil wujuh, bertatap muka dalam majelis yang mulia, yaitu majelis thalabul ilmi atau ngaji. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari majelis ini. Allahumma amin. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Para jamaah sedaya yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, karena kita sudah masuk dalam bulan, yaitu bulan Dzulhijjah. Karena kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, maka tidak ada sangat tepat sekali bagi kita untuk ngaji bersama tentang fadilah, tentang keutamaan, tentang pahala berkorban. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita sampaikan adalah fadilah atau pahala korban menurut Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Apa saja yang beliau sampaikan di dalam kitab Duratun Nasihin, dijelaskan bahwasanya ketika orang sudah memiliki niat untuk berkorban, kemudian dia berangkat dari rumahnya menuju ke pasar kewan, ya, dari rumah menuju ke pasar hewan, untuk apa? Untuk membeli hewan korban. Nah, maka setiap langkah dari orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat 10 kebaikan, mencatat 10 hasanah di setiap langkahnya. Dan di setiap langkah itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa tersebut, satu langkah 10 dosa. Dan Allah juga akan mengangkat derajat orang itu sekali langkah 10 derajat naik tambah. Artinya apa? Artinya semakin panjang, semakin banyak langkah kita menuju pasar kewan, maka semakin banyak pahala yang kita raih, semakin banyak dosa yang diampuni oleh Allah. Nah, kalau begitu ada baiknya kalau kita belinya beli hewannya itu tidak hanya di pasar kewan Muntilan, tetapi di pasar kewan Wonosobo gitu ya, Wonosobo. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah sampai di pasar, otomatis ketika orang sampai di pasar melihat barang, melihat hewan yang mau dibeli, otomatis nanti akan ada obrolan antara penjual dan pembeli. Ketika ada obrolan, ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli, maka selama kita tawar-menawar dengan pembeli, maka selama itu juga Allah Subhanahu wa taala mencatat obrolan kita, obrolan tawar-menawar itu, selama itu kita seperti membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nek le nowo angel, otomatis apa? Suwe. Semakin lama kita menawar, rembukane ora dadi-dadi, semakin lama kita seperti membaca tasbih. Ya. Tapi jangan salahkan penjual kalau Anda ditinggalkan oleh penjualnya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika tawar-menawar sudah jadi, akhirnya deal di harga tertentu yang ditentukan. Katakanlah kita sudah deal harga kambing, harganya 2 juta. Ya.
harganya berapa? 2 juta. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 700 kali lipat harga kambing tersebut. Dihitung dengan apa? Bagaikan kita berinfak, kita melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ketika sudah bayar-bayaran, otomatis kalau kita sudah beli, otomatis barang yang kita beli akan kita bawa pulang. Ketika kita bawa pulang, mungkin masih ada 5 hari, 10 hari, ya. 5 hari, 10 hari, sampai kapan? Sampai penyembelihan hewan korban, otomatis hewan itu akan kita simpan. Ya. Maksudnya apa? Kita taruh di kandang atau taruh di manalah. Ketika hewan itu kita taruh di kandang, otomatis selama 5 sampai 10 hari hewan itu mungkin akan istirahat. Ya tidak? Selama hewan itu istirahat, maka selama itulah seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar kambing tersebut, dia akan memintakan atau memohonkan ampun kepada orang yang berkorban. Artinya apa? Semakin banyak makhluk hidup yang ada di sekitar kambing itu, maka semakin banyak yang akan memintakan ampunan kepada orang yang berkorban. Pilihlah tempat yang banyak hewannya. Hewan kecil yang banyak apa? Semut, tengu. Terus wedhuse dideleh nanggone nggon tengu, nggone semut, dadi dikruyo semut dan ya. Bukan begitu maksudnya, ya. Tapi apa? Ini mengartikan bahwa kebaikan waktu kita menaruh kambing itu pun ada kebaikan yang diberikan Allah kepada orang yang akan berkorban. Kemudian ketika nanti pada saatnya disembelih, kemudian disembelih, setiap tetes darah yang keluar, setiap tetes darah yang keluar dari hewan tersebut, dari kambing tersebut, maka Allah menyiapkan 10 malaikat, yang mana malaikat itu ke-10-nya di setiap tetesnya akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berkorban. Min yaumi hada ila yaumil kiamah. Dari hari penyembelihan itu sampai hari kiamat. Kemudian ketika kambing sudah disembelih, kemudian dagingnya dibagi, itu pun masih ada fadilahnya. Apa itu? Setiap bagian dari daging kambing tersebut, setiap bagiannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang tersebut. Satu bagian pahalanya seperti memerdekakan satu hamba sahaya. Para jamaah sedaya rahimakumullah, itulah pahala atau hikmah atau fadilah korban menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, semoga kita semuanya bisa benar-benar mengikuti melaksanakan ibadah korban ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita akan mendapatkan fadilah-fadilah pahala seperti yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Allahumma amin. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.